Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Siti Masyito, serta teman-teman yang saya sayangi, kami kelompok 3 yang beranggotakan anak sendiri, Lutfi Said, Maira, Iban, dan Haki, akan mempresentasikan materi uslub dan makna. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Icom. Oke, baik. Terima kasih Ahi Jadul. Mungkin boleh Hitban di next slide. Oke, eh, sekarang kita masuk ke definisi uslub terlebih dahulu. Jadi, uslub dalam bahasa Arab berasal dari kata salaba yaslubu salban, yang secara harfiah berarti merampas. Namun dalam konteks bahasa dan sastra, uslub jamaknya asalib diartikan sebagai jalan, cara, metode, atau gaya bahasa. Kemudian, gaya adalah cara seorang penulis atau pembicara mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Ini mencakup pilihan kata, susunan, penggunaan gambaran retoris, dan gaya linguistik. Gayanya bervariasi tergantung pada orang, tujuan, topik, dan juga konteks. Kemudian ada banyak pengertian yang diberikan pada para ahli ya. Di antaranya Muhammad Abdullah Jabbar mengatakan uslub merupakan bagian dari pengkajian bahasa sehingga ada beberapa nama di bahasa Eropa. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan stylistik, dalam bahasa Prancis dikenal dengan la stylistik, dan di Jerman dinamakan dengan die stylistik. Namun dalam bahasa Arab sendiri diberi nama ilmu al-uslub atau al-uslubiyah. Kemudian pada tradisi Arab, istilah eh, gaya bahasa ya dikenal dengan uslub. Secara umum, uslub diartikan sebagai cara pengungkapkan tuturan. Berdasarkan pengertian ini, uslub dibagi menjadi tiga, yaitu uslub adabi atau gaya bahasa sastra yang biasa digunakan oleh sastrawan, pendongeng, penyair, dan orator. Kemudian ada uslub ilmi atau gaya bahasa ilmiah yang biasa digunakan oleh ahli ilmu. Kemudian yang ketiga itu ada uslub kitabi, yaitu metode percakapan atau gaya bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan untuk menyampaikan pikiran dan makna kepada para pendengar. Oke, mungkin boleh di next slide, Ahi. Oke, Ali Al-Jarim dan Mustafa Utsman membagi uslub secara umum jadi tiga. Tadi seperti sudah saya jelaskan ya ada tiga, yaitu ada uslub ilmi atau gaya bahasa ilmiah, kemudian ada uslub adabi atau gaya bahasa sastra, dan uslub kitabi. Kita beranjak ke uslub ilmi terlebih dahulu. Jadi uslub ilmi ini adalah uslub yang paling mendasar dan paling banyak membutuhkan logika yang sehat dan pemikiran yang lurus dan jauh dari hayalan syair. Jadi uslub ini berhadapan dengan akal dan berdialog dengan pikiran serta menguraikan hakikat ilmu yang penuh ketersembunyian dan kesamaran. Kelebihan yang menonjol dari uslub ilmi ini adalah terdapat dari faktor kekuatan dan keindahannya. Kekuatannya terletak pada pancaran kejelasannya dan ketepatan argumentasinya, sedangkan keindahannya terletak pada kemudahan ungkapannya, kejernihan tabiat dalam memilih kata-katanya, dan bagus penetapan makna dan berbagai segi kalimat yang cepat dipahami. Jadi dalam uslub ilmi ini harus diperhatikan pemilihan kata-kata yang jelas dan tegas maknanya serta tidak mengandung banyak makna. Kemudian yang kedua ada uslub adabi atau gaya bahasa sastra. Dalam uslub ini, dalam uslub jenis ini keindahan adalah salah satu sifat dan kekhasannya yang paling menonjol. Sumber keindahannya adalah hayalan yang indah, imajinasi yang tajam, persentuhan beberapa titik keserupaan yang jauh di antara beberapa hal, dan pemakaian kata benda atau kata kerja yang konkret sebagai kata benda atau kata kerja yang abstrak. Uslub adabi ini bertujuan memberi efek emosi perasaan si pendengar dan pembaca dan berefek pada dirinya. Kemudian uslub adabi ini mempunyai beberapa ciri. Di antaranya yang pertama, memilih kalimat-kalimat yang bersifat berlebih-lebihan di dalam pengungkapannya. Kemudian yang kedua, memperhatikan gambaran imajinatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, kepedulian terhadap kata dalam keteraturan dan bunyi frasa. Kemudian yang terakhir ada uslub kitabi. Uslub kitabi ini sangat menonjol ketegasan makna dan redaksi, ketegasan argumentasi dan data, serta keluasan wawasan. Jadi dalam uslub kitabi ini yang memperbesar peran uslub kitabi ini adalah status si pembicara dalam pandangan para pendengar, baik baik itu penampilan, kemudian kecemerlangan, argumentasi, kelantangan dan kemerduan suaranya.
Di antara yang menentukan kelebihan uslub kitabi, yang menonjol adalah pengulangan kata atau kalimat tertentu. Contohnya, masalah pemilihan kata-kata yang tegas. Boleh di next slide, Ahiban. Ya, untuk hubungan uslub dan bayan akan dijelaskan oleh Ahiban. Padanya disilakan. Ya, untuk selanjutnya yaitu hubungan uslub dan bayan. Jadi, hubungan uslub dan bayan merupakan dua konsep utama dalam balagoh yang berperan penting dalam menyampaikan pesan secara efektif, indah, dan tepat sasaran. Uslub dalam pengertian yang luas adalah cara atau metode penyampaian bahasa yang mencerminkan gaya dan struktur ungkapan yang digunakan oleh penutur. Nah, untuk relasi konseptualnya itu ya uslub adalah kerangka atau wadah ekspresi bahasa. Nah, kalau bayan adalah perangkat yang menghidupkan makna dalam kerangka itu. Untuk keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan pesan yang efektif, indah, dan tepat sasaran. Pemilihan bayan disesuaikan dengan jenis uslub, yaitu ada naratif, persuasif, deskriptif, dan argumentatif. Oke, boleh di next slide, Ahli. Oke, hubungan uslub dan bayan. Oke, selanjutnya itu fungsi bayan dan menguatkan uslub. Jadi, bayan memperdalam makna dan menambah keindahan bahasa. Pilihan kata dan gaya bayan meningkatkan gaya tarik dan kejelasan pesan. Contoh dari Al-Quran yaitu kombinasi uslub qasam dan isti'aroh dalam Quran surat Ad-Duha ayat 1-2, menekankan makna secara puitis dan spiritual. Integrasi dalam kajian stilistika modern. Uslub, ekspresi gaya personal atau penutur. Bayan, strategi memperkuat efek estetis dan retoris. Nah, stilistika menilai bahasa dari struktur, konteks, hingga emosi dan psikologi. Hubungan uslub dan bayan relevan dalam balagoh, klasik, dan analisis bahasa modern. Boleh di next slide. Nah, untuk slide selanjutnya diberikan kepada ahli Hiban. Oke, syukran Ukti Humaira atas kesempatannya. Sekarang teman-teman kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi kata dan kalimat dalam uslub bayan. Nah, pertama, mari kita lihat dari sisi kata dulu. Kata itu adalah unsur paling dasar dalam bahasa. Tapi dalam uslub bayan, kata itu bukan sekedar kumpulan huruf untuk menyampaikan pesan. Kata harus dipilih dengan sangat hati-hati supaya maknanya jelas, kuat, dan indah. Kalau kita salah milih kata, pesannya itu nanti malah bisa jadi samar dan atau malah menimbulkan banyak tafsiran. Sebaliknya, kata yang tepat bisa langsung menyentuh perasaan pendengar atau pembaca. Nah, selanjutnya setelah kata yaitu terbentuklah kalimat. Kalau tadi kata adalah rangkaian huruf-huruf atau kumpulan huruf. Nah, kalimat adalah rangkaian kata yang disusun secara logis dan rapi, eh, yang logis dan rapi. Nah, kalimat yang baik bukan cuma sekedar tempat menaruh kata-kata, tapi juga bisa memperkuat maknanya. Bahkan kalimat bisa jadi alat retoris untuk menggerakkan emosi dan mempengaruhi orang lain. Biasanya itu dipakai teknik kayak pengulangan kata, paralelisme, atau permainan sinonim dan antonim supaya pesannya itu bisa lebih tegas dan menarik. Nah, keduanya ini saling menguatkan teman-teman. Kata yang tepat akan membentuk kalimat yang komunikatif dan indah, begitu juga sebaliknya. Kalimat yang tersusun rapi bisa menonjolkan makna kata. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, mukjizat keindahan bahasanya muncul dari pemilihan kata yang sempurna dan susunan kalimat yang padat makna, sehingga Al-Quran itu bisa memberikan kesan yang mendalam bagi pembacanya, bahkan sampai disebut mukjizat. Nah, sekarang urgensinya, ya kan, yang jadi
di tema ini kan, temanya adalah apa urgensinya. Nah, praktisnya kata dan kalimat dalam uslub bayan bukan cuma untuk menyampaikan informasi. Jadi, eh, uslub bayan bukan hanya soal ngasih tahu nih, bukan ngasih tahu pembaca informasi, tapi juga soal bagaimana bahasa itu bisa mempengaruhi, menggerakkan, bahkan menginspirasi pembaca. Nah, itulah kenapa ketepatan kata dan keteraturan kalimat bisa menjadi kunci utama dalam keberhasilan uslub bayan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ahi Zaid Jadul dan Hatami Behep. Oke, sebelumnya kita telisuri dulu ya arti mukjizat itu apa ya. Mukjizat berasal dari Arab yang artinya anjaza, melemahkan atau menjadikan sesuatu tidak mampu. Orang yang melakukannya tuh disebut mukjiz dan kemampuannya itu disebut mukjizat. Kalau dilihat dari KBBI, arti mukjizat itu adalah sesuatu ajaib yang sukar diterima oleh pemikiran orang gitu. Yang bertentangan dengan term dalam agama Islam. Mujizat atau uslub bayani keajaibannya terletak pada kalimat-kalimat dan kata-katanya. Uh, Ketika Al-Quran diturunkan pada masyarakat Arab masa Nabi Muhammad, tuh kan mereka ngaku-ngaku kalau mereka tuh jagonya di sastra dan bahasa ya. Makanya kalau ada mereka meragukan pada mukjizat Nabi Muhammad, sampai tercantum pada Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, yang bisa ditafsirkan tuh, jika kamu benar-benar meragukan isi dari Quran, maka uh, ditantangkan kepada kamu untuk membuat surah serupa dengan Al-Quran gitu. Dan sampai saat ini kan gak ada yang bisa. Ini ada tiga bagian awal dijelaskan Ana dan tiga bagian akhir dijelaskan oleh Ahyaki. Yang pertama ada keseimbangan redaksi Al-Quran. Boleh next slide. Ya, di sini ada 5 poin. Ada jumlah bilangan kata pada antonim, ada keseimbangan dengan sinonimnya, dengan keseimbangan antara akibat. Yang pertama ada kata al-hayah dan al-maut, yang masing-masing ada di Al-Quran dan tersebutkan sebanyak 145 kali. Dan ini ada maksudnya sendiri. Bisa dianalogikan, al-haya itu maksudnya adalah kehidupan kita, kehidupan di dunia ini, dan al-maut itu adalah kehidupan di akhirat. Maka keseimbangan ini yang dimaksud adalah untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Terus ada contoh berikutnya, an-naf'u dan al-fasad, yang masing-masing disebutkan sebanyak 50 kali. An-naf'u bisa dianalogikan kepada orang yang memberi ilmu, al-fasad bisa dianalogikan orang yang tidak berilmu. Antonim pada biasanya kan tuh disebutkan kalau mereka tuh kata yang bertolak belakang. Tetapi dalam Al-Quran tuh bisa disebutkan satu kata punya 1000 makna terbaliknya gitu. Contoh ada
ayat kiraatan salah satu kuru. Kuru itu kan jama dari Qur'un ya, yang artinya haid atau bersih gitu. Jadi salah satu kuru bisa artinya 3 kali haid, 3 kali bersih. Itu contoh antonim bisa, satu kata bisa banyak artinya. Terus yang kedua ada keseimbangan jumlah dengan antonimnya. Ada kata aziroa dan al-hars yang masing-masing punya 14 kali dibilang. Dan ada kata Al-Quran, Al-Wahyu, dan Al-Islam yang masing-masing berkenaan 70 kali. Al-Jahar dan Alaniyah 16 kali. Itu sinonim yang dimaksud kayak ada kata koma at-tilmizu amamal fasli atau koma ar-rajulu amamal babel fasli. Mana yang benar? Yang benar adalah koma at-tilmizu amamal fasli. Karena koma itu walaupun artinya berdiri dengan wakofa, koma konteksnya tuh dia berdiri setelah dia duduk gitu. Makanya nggak nyambung kalau koma rojulu amama babal fasli. Terus ada keseimbangan dengan akibat, yaitu al-bakhil yang tentu saja berakibat kepada kerugian yang disebutkan 12 kali, dan al-kafirun dengan ad-dar sebanyak 154 kali. Terus, next slide. Keseimbangan jumlah kata dengan penyebabnya, ada kata al-israf, pemborosan, yang mana penyebabnya adalah dari ketergesa-gesaan, yang disebutkan 23 kali. Contoh lain, al-asra, tawanan. Kalau ada perang, biasanya mereka antara mengeksekut orang itu di tempat atau menawannya. Dan kata tawanan dan peperangan disebutkan pada Al-Quran sebanyak 6 kali. Terus keseimbangan pada kosakata tertentu. Ada kata yaum yang masing-masing terbilang 365 kali pada Al-Quran yang cocok sesuai dengan kalender. Terus ayyama yaum ayyamain yang 30 kali menyimbolkan 30 hari dalam sebulan. Syahrun 12 kali yang menyimbolkan 12 bulan pada setahun. Next slide. Keindahan nada dan laganya. Ayat Al-Quran walaupun itu bukan syariat puisi, bisa kerasa kalau dia tuh punya keunikan tersendiri dari irama dan ritmenya. Oke, contohnya ada kata Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Itu ayat yang dibacakan ketika Umar, jadi kan waktu itu kan Umar belum masuk Islam. Dan ketika dia mendengar kabar adiknya dan suaminya itu mereka masuk Islam, dia marah menuju ke rumah adiknya gitu, Hafsah. Terus pas dia masuk, dia marah kan kalau pas Hafsah dia megang Quran, dia menampar Hafsah, terus Hafsah nangis. Tapi Umar penasaran dia lagi baca apa gitu. Baca Al-Quran. Dan pas banget kan Al-Quran yang ayat yang dibaca nih ayat Toha gitu. Karena
saking terharunya Umar, ayat ini yang membuat Umar masuk Islam gitu. Selanjutnya, itu ada wajah lakum sam awal absara wal afida dengan wajah lahum sam awal absara wal afida. Itu maksudnya orang-orang mempunyai kesempatan yang bukan semua orang ya, hampir semua orang punya kesempatan yang sama, tapi kan kayak fungsi kita, cara menggunakan kita berbeda gitu, mengertinya dalam hal apa berbeda gitu. Kita setiap manusia tuh punya penglihatan, pendengaran, dan akal. Namun pemrosesan pada akan hal sesuatu tuh berbeda. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh ahli Aki. Oke, syukron, Akhi Zaid. Izin menjelaskan, melanjutkan. Sekarang yaitu memuaskan akal dan jiwa. Di sini ada surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang ketauhidan dengan bahasa singkat, jelas, dan menyentuh. Izin membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kenapa? Oke, bentar teman-teman. Bilang memuaskan akal dan jiwa. Karena Al-Quran ini dengan gaya bahasa yang tidak hanya memikat hati, tetapi juga tentang logika dan akal. Pesan yang disampaikan secara terstruktur dan jelas memberi kepuasan intelektual sekaligus ketenangan batin. Yang udah seperti yang udah Anda bacain tadi di dalam surat Al-Ikhlas. Al-Quran ini menjelaskan konsep ketauhidan Tuhan dengan cara yang sangat jelas dan logis, namun juga menyentuh jiwa sehingga menimbulkan ketenangan dan keyakinan. Oke, boleh di next slide. Kemudian di sini ada keindahan dan ketetapan makna. Selanjutnya itu ada di surat Al-Falaq yang singkat, indah, dan tepat maknanya dalam permohonan perlindungan dan dari berbagai bahaya. Izin membacakan suratnya juga. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan para penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dengki. Nah, kenapa keindahan dan ketetapan makna ini di dalam Al-Quran ini menggunakan bahasa yang sangat indah dengan ketetapan makna yang sangat kuat. Setiap pilihan kata dan kalimat ini mengandung keindahan estetis sekaligus ketetapan yang membuat maknanya mudah dipahami dan dalam waktu bersamaan mengesankan keindahan sastra. Dan contohnya itu tadi ayat
surat Al-Falaq, yang mana itu ayat-ayat pujian kepada Allah yang berisi rima dan ritme yang indah, tapi kaya makna, maupun pendek, tapi kaya makna dan indah diucapkan. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya yaitu singkat dan padat. Dan sekarang contohnya ada di surat An-Nas. Surat An-Nas ini merupakan surat pendek yang padat. Makna tentang perlindungan kepada Tuhan manusia dari kejahatan setan dan gangguan batin. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Tuhan manusia dari kejahatan godaan setan yang bisu, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Nah, Al-Quran singkat dan padat. Dalam Al-Quran ini memiliki kalimat yang ringkas tetapi syarat makna. Sehingga setiap kata membawa berat makna yang dalam tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Kepadatan ini memungkinkan orang yang mengingat dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dengan mudah. Contohnya di dalam surat Anas tadi, yang sangat pendek dan padat. Tetapi isinya tuh makna tentang pelindungan kepada Tuhan manusia dari kejahatan setan dan gangguan batin. Oke, mungkin ketiga surat ini adalah contoh nyata bagaimana Al-Quran memiliki keindahan bahasa, ketetapan makna, kefasihan, sekaligus kepadatan yang memuaskan akal dan jiwa pembaca maupun pendengarnya. Oke, mungkin sekian dari Ana. Nah, kembalikan ke moderator. Syukron akhi. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi intinya tuh uslub atau gaya bahasa tuh unsur penting dalam menyampaikan makna. Dalam ilmu dalalah sendiri, uslub tuh berkaitan banget sama bayan. Itu bayan cabang ilmu balago yang ada tasbih, istiaroh, kinayah, dan majas. Ya, kombinasi antara mereka tuh menghasilkan ungkapan yang lebih hidup tuh. Seperti pada keindahan bahasa Al-Quran. Memahami uslub dan bayan membantu kita menggali makna yang lebih dalam, khususnya dalam konteks Al-Quran. Ya, syukran. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, Ana tutup terlebih dahulu. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau nanya. Silakan pertanyaan, feedback apapun.
Itu Akhi Zaid, ada Bukti Alfa yang mau nanya. Siapa? Oti Alfa. Oh iya benar. Ya silakan Oti Alfa. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kelompok 3 ya terkait tadi penjelasan tentang dari unsur dan makna. Mungkin di sini tadi kan jelaskan bahwasanya Maaf ada mikrofonnya lepas. kenapa? Mikrofonnya kraus-kraus gitu. Halo, apakah masih? Kayak udah ada lancar. Oke, siap. Eh, Langsung aja ke pertanyaannya mungkin ya. Tadi kan sudah diaparkan untuk bagian uslub itu ada tiga ya, ada uslub ilmi, uslub adabi, dan juga uslub khitabi ya. Nah, mungkin itu cuma apa ya, apa bisa diberikan contohnya dari pembagian tadi usul-usul yang tadi gitu yang sudah dipaparkan itu aja mungkin. Syukron. Boleh diulangi pertanyaannya? Tadi kan sudah dipaparkan terkait pembagian uslub ya, yang dimana itu ada uslub ilmi, uslub adabi, dan juga uslub khitabi. Nah, mungkin boleh untuk kelompok tiga dipaparkan juga untuk diberikan contohnya gitu dari setiap masing-masing pembagian uslub tadi gitu. Apakah jelas? Oke, syukran. Ditampung dulu ya. Ya, syukron. Ayo yang lain yang mau nanya. Eh, Ini izin jawab pertanyaannya dari Alfa ya. Tadi kan uslub ilmi itu maksudnya gaya bahasa ilmiah. Jadi dia langsung aja netral. Kayak misalkan kita ngomong Muhammadun yaktubud darsa, Muhammad menulis pelajaran. Nah itu kan netral aja, nggak ada emosi, nggak ada apapun, biasa aja. Lalu kalau misalkan kita gunakan uslub adabi, yang mana gaya sastra, nah, ini kita menggunakan bahasa-bahasa yang kemarin yang di semester ini kita pelajari itu dari pelajaran apa namanya ilmu bayan, badi, ilmu balaghah. Contohnya itu bisa asyraqatis syams fa'anaratil qulub qabla an tunirul ard. Matahari terbit menerangi hati sebelum menerangi bumi. Jadi di situ digunakan gaya bahasa majas-majas, tasbih-tasbih kayak menerangi hati yang kemarin udah kita pelajari juga sama Ustazah sama Prof. Zur. Terus kemudian ada uslub khitabi di sini. Uslub khitabi itu gaya apa ya? Oratoris, ceramah. Biasanya digunakan dalam pidato, ceramah atau dakwah. Nah, ini contohnya bisa ya ayuhan nas gitu. Ittaqullah wa kanu minas shadiqin. Wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang-orang yang jujur. Jadi gaya bahasanya itu orator, kayak ceramah gitu. Apakah sudah menjawab Alfa? Apakah cukup?
Ya sudah terjawab Ahli Hibban. Syukuran. Jadi emang kalau buat uslub adabi sama uslub kitabi itu ada untuk pembagiannya sendiri ya kayak tadi kan adabi kan dia buat apa ada majas-majasnya tuh kalau kitabi untuk yang Hmm. kayak buat khutbah gitu ya. Syukuran Ya, terjawab. Terima kasih Hibban. Terima kasih kelompok 3. ya, terima kasih juga Alfa atas pertanyaannya. Ya, yang lain masih boleh nih nanya nih. Kalau ada yang nanya dalam ketukan 3, berarti udah batal ya. Beneran nih gak ada yang mau. Fix ya, oke. Coba pada jempol dah. Gue kayak gak yakin gitu. Oke, syukuran semuanya udah hadir. Hayanah tim Jero Satana Bilhamdalah. Waduh, kafaratul majlis. Eh, dikembalikan ke PJ. Eh, itu tadi perasaan Lukman ada nunjuk tangan. Lukman mau nanya juga kak tadi. Ya, masih boleh nggak? Nah, gimana tuh Ahi Zaid? Gak apa-apa dong. Kasih pelajaran. Masih ya. Karena kan tadi udah lewat hitungan 3 nih. Jadi boleh nih. Jadi udah. Oke, ya terima kasih atas kesempatannya dan atas presentasinya. Masya Allah, keren banget materi hari ini. Ane mau tanya yang tadi udah sempat dijelasin, bagian redaksi Al-Quran. Yang antonim, yang tadi Ahi Zaid jelasin Al-Hayah wal Maut disebutinnya berapa kali gitu. Pokoknya seimbang. Nah, di kategorinya tuh antonim, tapi pas dijelasinnya itu al-hayah itu kehidupan dunia dan al-maut didefinisiin sebagai kehidupan akhirat. Nah, apakah menurut teman-teman pemakalah ini al-hayah dan al-maut itu maksudnya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini adalah satu hal yang berlawanan karena di kategorinya sebagai antonim tadi disebutnya. Kira-kira jelas gak pertanyaannya? Ya kan maksudnya tadi tuh mereka antonim berlawanan. Kayak kehidupan dunia kita fokus ke grinding duit, terus fokus ke dunia lah, masalah dunia. Terus kalau kita tuh kurang mikirin masalah akhirat, ke ke sana lah, ke alam kubur. Nah, makanya diciptain diksi keseimbangan tuh biar kita mikirin kehidupan dunia dan kehidupan akhirat juga. Mungkin seperti itu. Berarti tetap ya itu masuknya ke apa antonim. Ya, Oke, ya oke jelas. Syukran jawabannya. Afwan. Apa Ahi Jadul? Kalau misal Ana coba tanya juga, boleh nggak? Boleh banget. Oke. Tadi sebelumnya makasih ya atas materi yang udah dipaparkan tadi. Nah, yang mau Ana tanya itu kalau misalkan uslub itu kan ini ceritanya uslubnya udah benar, udah bagus banget. Tapi maknanya itu nggak jelas, kayak dia cuman bikin uslub ya bikin aja gitu loh, nggak ada makna yang akan disampaikan. Itu tuh termasuk uslub apa gitu di antara tiga itu. Oke, segitu aja.
Izin jawab ya. Ukti Hafsah, sepemahaman aneh sih itu masuknya ke uslub adabi. Intinya kan Anabi menggunakan uslub adabi itu menggunakan gaya bahasa yang indah. Dan pada umumnya gaya bahasa yang indah kan harusnya dibarengin sama ada makna-makna tertentu ya. Cuman kalau maknanya nggak jelas, bahasa yang indah aja ya, itu masuknya ke uslub adabi. Cuman emang maknanya nggak jelas, itu pemahaman aneh. Oh gitu ya. Ya udah deh. Makasih ya atas jawabannya. Terus Ya, teman-teman, ya. Terus teman-teman yang lain mau ditanyakan lagi atau udah ditutup aja? Boleh tanya lagi? Kayaknya udah ya teman-teman. Kalau gitu kita tutup aja. Mungkin kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya minggu depan sama Ustazah aja ya. Oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.